Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. nama budaya Dan salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi pemirsa di acara Tatami, Talk Show bercerita Tani. Baik pemirsa, kita di sini sudah dibersamai oleh narasumber yang sangat informatif dan insightful, dan juga rekan saya Firsya. dan saya Hika sebagai host pada acara talk show kali ini. Oke, Baik Firsya, kan kita sudah kedatangan beberapa tamu nih. boleh kenalan dulu kali ya. Betul. Mungkin untuk Bu Lydia bisa berkenalan dan jelaskan sedikit latar belakangnya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Nindya selaku penyuluh dan untuk saat ini saya ditugaskan di BPP Kota Yogyakarta. Keren sekali Bu Lydia. Selanjutnya Ibu Safa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safa. Saya merupakan salah satu guru besar di Universitas Gadjah Mada. Wah, keren banget. Keren banget nih. Satu lagi nggak sih ini untuk Bu Anis bisa memperkenalkan diri? Ya, saya Anis dari kelompok tani Keremboko, daerah Sleman, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu lahan kering hati gelisah mencari solusi bersama. Jadi untuk permasalahan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kekeringan di lahan persawahan. Ya karena memang lagi trouble-troublenya banget masih Iya. kekeringan di pertanian ini. Dengan adanya fenomena perubahan iklim di akhir-akhir ini tentunya juga sangat mempengaruhi kegiatan Ya, pertanian, betul-betul sekali terutama di Kak. Kabupaten Sleman. Kalau gitu kita langsung tanyain aja kali ya ke Betul. Bu Anis bagaimana keadaan di KWT-nya. Baik, Bu Anis, silahkan diperkenalkan. Ya, benar sekali yang dikatakan bahwa kekeringan itu merupakan suatu fenomena yang sangat mempengaruhi, apalagi khususnya di kelompok tani saya. Itu kalau kekeringan itu kan juga waktunya kita juga tidak tahu ya Mas Mbak, terjadinya kapan, terus mulainya dan selesainya itu kapan, berakhirnya itu juga kita nggak tahu. Jadi menurut kami kelompok tani yang sangat mengedepankan produk hasil dari lahan budidaya itu juga sangat merasakan dampak negatif dari kekeringan ini. Jadi di lahan budidaya saya itu misal tanaman-tanaman kita itu banyak yang mati gitu Mas Mbak. Jadi mulai menguning, mengering, lalu juga tidak bisa berproduksi dengan baik seperti sebelumnya begitu. Lalu juga di musim kemarau ini yang berkepanjangan itu biasanya sumber air itu kami kesusahan, sangat kesusahan dalam mencarinya, dalam memberikannya kepada tanaman itu juga susah. Jadi juga untuk lahan budidaya saya juga untuk konsumsi pribadi juga kan Mas Mbak. Jadi keluarga saya juga sangat ini Bergantung. sangat tergantung dari lahan budidaya saya gitu. Jadi sangat dampaknya juga terasa sangat terasa gitu. Mungkin karena kekeringan ini juga sangat terasa Iya. bagi keluarga petani. Iya. Oke, terima kasih Bu Anis atas pemaparannya. Aku mau tahu nih dari pemaparannya Prof. Safa atas kejadian yang dialami oleh Bu Anis. Silakan. Baik, terima kasih. Setelah mendengar pemaparan dari petani sendiri, jadi menurut pandangan dari pertanian itu tuh kekeringan merupakan dampak dari perubahan iklim. Nah, salah satunya merupakan dampak dari El Nino. Nah, El Nino itu apa? Jadi El Nino itu sendiri merupakan suatu fenomena kenaikan iklim yang menyebabkan kekeringan begitu. Baik, mungkin bisa kayak bulan apa sih El Nino itu biasanya? Nah, jadi di tahun 2019 lalu itu tuh El Nino terjadi di bulan Maret hingga Oktober. Ini bisa sangat menjelaskan sekali ya dari Prof. Syafa, bahkan sampai bulan-bulannya pun sampai dijelaskan. Karena sudah ada dari dua narasumber, mungkin salah satu narasumber kita juga ingin memberikan pendapat tentang bagaimana cara menangani Kekeringan yang kekeringan dihadapi. yang dihadapi oleh Bu Anis. Gimana tuh? Silakan Ibu Nindya. Ya, jadi ada beberapa solusi yang bisa dicoba untuk diterapkan untuk mengatasi kekeringan ini. Salah satunya itu bisa dengan menggunakan kolam tanda hujan.
Jadi selain untuk menampung air, bisa juga digunakan untuk budidaya ikan lele. Selanjutnya juga bisa menggunakan varietas yang unggul. Misalnya kalau ingin menanam padi, mungkin bisa memilih varietas padi gogo. Kemudian ada lagi yaitu irigasi tetes. Nah, dan yang terakhir yang mungkin bisa dicoba itu menggunakan teknik self watering planter. Nah, teknik ini tuh selain bisa menjaga tanaman untuk tidak kekurangan air, kan menggunakan limbah galon nih, jadi bisa untuk mengurangi sampah juga, seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu Nindya atas pemaparannya. Untuk Bu Anis, apakah yang dipaparkan Ibu Nindya tadi apakah sudah dijalankan? Oh, untuk beberapa langkah yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nindya itu beberapa sudah saya jalankan, seperti irigasi tetes ya. Jadi irigasi tetes itu seperti yang sudah kami terapkan di lahan pertanian saya di Kerboko itu. Irigasi tetes itu sangat efisien, efektif dalam penggunaannya. Begitu, lalu juga irigasi tetes itu juga langsung kan ya Mas Mbak, Ibu, langsung menyalurkan air ke perakaran tanaman. Jadi itu menurut saya sangat membantu di kemarau yang panjang ini. Lalu juga ada kolam tada hujan juga sudah saya terapkan di kelompok tani saya. Jadi di kolam tada hujan juga kelompok tani saya sudah menerapkan ya, yaitu juga sangat membantu pada persediaan air begitu. Lalu untuk kendalanya tapi ada, yaitu jika ada endapan pasir dan tanah di kolam tada hujan itu, sehingga kapasitas untuk menampung airnya itu berkurang begitu Mas Mbak. Oke, mungkin karena sudah dijelaskan dari tentang salah satu kendalanya yaitu pengendapan. Mungkin dari penyuluh sendiri ada solusi bagaimana cara menghilangkan endapan? Ya, mungkin kalau untuk menghilangkan pengendapan itu mungkin bisa dilakukan secara manual ya. Jadi ikannya itu mungkin bisa dipindahkan dulu ke ember, terus bisa dibersihin secara manual begitu Ibu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Nindya. Mungkin ada tanggapan nggak nih dari ahli Prof. Sahia. dari solusi yang sudah diberikan oleh penyuluh dan juga yang sudah dipraktikkan oleh petani? Nah, baik, jadi solusi dari penyuluh tadi itu tuh sangat membantu dari proses kekeringan. Nah, kalau menurut saya itu untuk self watering planting atau irigasi tetes sendiri itu tuh merupakan solusi yang mungkin lebih efektif dari solusi yang lainnya. Mengapa demikian? Nah, karena irigasi tetes itu sendiri kan mengalirkan air langsung ke perakaran tanaman. Nah, jadi tanaman tidak perlu berebut air dari dalam tanah, sehingga mungkin lebih efektif bagi tanaman untuk menyerap air tersebut begitu. Baik, ini solusinya sudah sangat tepat dan cepat sekali ya, sangat. Tapi aku masih bertanya-tanya nih, Ini kalau dari kebijakan pemerintah apa ya Bu yang cocok untuk penanganan kekeringan ini. ya. Untuk pemerintahan sendiri itu tuh sudah berusaha memberikan bibit-bibit yang sangat unggul untuk para petani, seperti penyaluran kepada kelompok-kelompok tani di seluruh daerah Indonesia, terutama juga di daerah Sleman. Selain pendistribusian bibit yang sangat unggul, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan lainnya seperti pupuk dan juga alat-alat pendukung pertanian gitu. Mungkin dari penyuluh sendiri, apakah ada cara atau yang digunakan penyuluh sendiri, apakah berbeda atau sama dengan pemerintah? Ya, mungkin sama ya, karena kami juga bagian dari pemerintah, terus kami juga terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan petani dan memberikan solusi. Selain itu, karena perkembangan teknologi, kami juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi baik lewat Instagram, website maupun lewat YouTube. Oke. Sepertinya sudah di penghujung acara Iya, ya kita. karena kita juga udah mendengar dari berbagai sisi dan tentunya benar-benar informatif banget ya. Sangat insightful. Iya. Mungkin dengan adanya sinergi antara pemerintah, petani dan juga ahli ini akan membuat solusi yang sangat baik Dan efisien tentunya. dan ya. efisien tentunya. Baik para pemirsa, mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin kita bisa pamit undur diri. Sampai jumpa. Next episode.